Pernah gak sih kamu kayak sadar kalau misalkan semakin sering kita mengeluh, hidup itu rasanya kayak makin berat. Tapi di sisi lain rasanya itu kayak gak mungkin juga untuk gak mengeluh sama sekali. Kita kan manusia, jadi wajar ya kalau misalkan kadang-kadang kita kayak pengen ngeluarin unek-unek gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa sering sih keluhan kita itu benar-benar menyelesaikan masalah? Atau malah justru itu malah memperbesar masalah itu sendiri? Oke, di sini aku bakal bertanya, kenapa sih kita suka banget mengeluh? Kita mengeluh karena itu cara kita melampiaskan rasa frustasi, ya. Kita merasa lega setelah mengeluarkan keluhan itu. Seolah-olah masalahnya itu jadi lebih ringan. Tapi kenyataannya, keluhan itu justru seringkali gak menyelesaikan apa-apa. Sebaliknya, ya, itu bisa bikin kita kayak terjebak dalam pola pikir negatif. Ibaratnya itu kayak semakin sering kamu ngomongin hal buruk, itu semakin besar energi negatif itu tumbuh di kepala kamu. Mengeluh itu sering muncul karena kita kayak ngerasa gak punya kontrol, kita merasa situasi kita nggak adil, hasil kerja keras kita bahkan nggak dihargai, ya, atau kita ngerasa bahwa orang lain itu nggak memperlakukan kita dengan baik. Tapi coba deh pikir lagi, apakah keluhan kita itu benar-benar mengubah situasi itu, ya, atau justru menghabiskan waktu kita yang berharga, gitu ya? Oke, di sini aku bakal kasih tahu kalian dampak negatif mengeluh berlebihan. Nah, mungkin kamu kayak nggak sadar gitu ya, tapi kebiasaan mengeluh itu bisa punya efek buruk ya, dan itu bukan cuman buat diri kamu aja, tapi juga orang di sekitar kamu. Nah, pertama, terlalu sering mengeluh itu bikin kamu jadi orang yang sulit dihampiri, ya. Orang-orang justru malah mulai menghindari kamu karena energi negatif yang kamu bawa. Terus yang kedua, mengeluh itu bikin kamu fokus ke masalah, bukan ke solusi. Nah, ini bikin kamu kayak kehilangan kesempatan buat tumbuh dan memperbaiki situasi. Dan yang paling bahaya, kalau misalkan kamu terlalu banyak mengeluh, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental diri kita sendiri. Nah, semakin sering kita mungkin fokus ke hal-hal yang negatif, itu semakin kayak sulit buat kita melihat ya sisi positif dari hidup ini. Dan itu kayak spiral ya yang terus-menerus menarik kamu ya ke bawah kayak gitu. Jadi cara ngatasinnya gimana? Mungkin kalian bertanya, gimana caranya berhenti mengeluh? Nah, pertama, ganti keluhan kamu dengan rasa syukur. Jadi setiap kali kayak kamu pengen ngeluh, coba tanya lagi ke diri sendiri, apa hal yang baik yang bisa aku ambil dari situasi ini? Misalkan contohnya nih, kalau misalkan kamu lagi stuck ya, terjebak di macet ya, misalnya di Jakarta kan macet merajalela ya, coba deh daripada mengeluh soal jalanan, coba fokus ke kesempatan untuk dengar podcast ataupun lagu favorit kamu, lagu-lagu yang mungkin itu kamu suka. Nah, kedua, fokus pada solusi. Jadi daripada bilang, kenapa ya ini kayak selalu terjadi sama hidup aku? Coba tanya, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Misalkan, kalau kamu kesel banget ya sama tugas kuliah kamu. Karena tugas kuliah ataupun masalah pekerjaan yang mungkin itu menumpuk. Coba bikin prioritas dan selesaikan satu persatu. Gak ada gunanya ya mengeluh tanpa ada tindakan nyata. Terus yang ketiga, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Gini, teman yang selalu memberi kamu semangat ya, yang selalu ngebantu kamu, yang bisa bantu kamu untuk melihat sisi cerah di tengah masalah. Kalau kamu terus bersama orang yang suka mengeluh, itu malah bikin kamu ikutan negatif. Jadi pilih lingkungan yang bisa bantu kamu untuk tumbuh. Terus gini, mengeluh dengan cara yang sehat. Gini, ketika aku bilang kayak gini, itu bukan berarti kamu harus berhenti mengeluh sama sekali, enggak. Kita semua butuh tempat untuk curhat dan melampiaskan emosi kita. Tapi pastikan keluhan kamu itu bukan cuma sekedar pelepasan emosi ya, tapi juga untuk mencari dukungan ataupun cari solusi. Pilih orang yang tepat untuk mendengarkan dan jujur dengan apa yang kamu rasakan. Karena kadang kayak gini, mengeluh itu cuma cara kita minta tolong. Dan yang harus kamu ingat juga, kalau misalkan kamu mengeluh, it's okay, gak apa-apa, asal gak jadi kebiasaan yang mengontrol hidup kamu. Ya, aku ngomong kayak gini bukan berarti kayak aku udah expert banget ya, udah oke banget nih, gak pernah ngeluh sama sekali. Enggak, justru ini cara aku ya agar berhenti mengeluh dengan cara aku ngasih tahu ke kalian gitu. Apa saja sih yang harus aku lakukan? Apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita kayak terus-terusan mengeluh? Karena dengan aku ngasih ini ke kalian, otomatis itu kayak membuat aku jadi teringat gitu. Oh, oke, aku harus stop di sini. Aku nggak boleh mengeluh. Dengan cara aku kasih edukasi ke kalian, dan itu juga secara nggak langsung mengedukasikan diri aku juga gitu. Jadi it's okay kalau misalkan kamu ngeluh, nggak apa-apa, asal itu gak jadi kebiasaan yang mengontrol hidup kamu. Keluhan itu seharusnya jadi langkah awal untuk kita bangkit ya, bukan alasan untuk kita kayak terus stuck ataupun
terjebak di situasi yang sama, di situ-situ aja gitu ya. Yang terpenting adalah jadi lebih baik setiap harinya. Oke? Jadi mulai sekarang, setiap kali kamu ngerasa ingin mengeluh, kayak stop sejenak ya, berhenti sejenak, tanyakan ke diri kamu sendiri, apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Apakah itu cuman pelampiasan aja? Atau ada sesuatu yang bisa kamu ubah? Gini, mengeluh itu wajar banget ya, tapi jangan sampai itu jadi kebiasaan. Ingat, hidup kamu itu jauh lebih besar dari keluhan-keluhan itu, dari keluhan-keluhan kecil yang kadang itu nggak penting gitu. Oke, mungkin itu dia yang aku bisa sampaikan ke kalian semuanya. Semoga video ini bisa bikin kamu lebih sadar tentang kebiasaan mengeluh, dan mulai hari ini, ayo sama-sama kita belajar untuk lebih fokus ke solusi ya. Jadi kalau misalkan kamu setuju dengan apa yang aku sampaikan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tulis juga di bawah apa sih keluhan yang paling sering kamu rasakan dan gimana caranya kamu menghadapinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.